Di sini awalnya dia sebelumnya udah pernah cerita ke saya, memang udah lama Pak. Ya saya sempat curiga malah dengan pelaku tersebut karena dia sempat mencurigai atau memfitnah orang lain bahwa dia mencuri gitu kan. Dan setelah itu saya juga berpikir kalau orang itu memang kayaknya juga patut saya curigai, tapi waktu itu saya belum ada bukti untuk mengungkap kejadian itu dia melakukan pencurian. Tapi saya udah ada feeling kalau orang tersebut itu mencuri kan. Itu caranya seperti apa sekarang ngambilnya? Jadi ketika ngambilnya itu dia ngambil seperti kayak pulut itu kawat, setelah itu nanti bawahnya itu ada kayak lem double tip gitulah. Ya, dia gulung di situ, dia ambil di kotak itu dengan cara ya nggak merusak, tapi dia memasukkan di situ, dia dia puter bagaimana itu caranya. Setelah itu dia ambil uangnya. Jadi ketika saya lihat memang itu udah lama kejadian, kita kok sempat kehilangan uang terus itu, tapi kok yang hilang itu uang kertas ya kan ya. Jadi saya sempat curiga itu ya mungkin itu pelakunya orang yang sama. Nah jadi seperti itu. Sekarang sampean jujur itu dibuka wae. Ora ngerti apa-apa go pulut ngono kok sampean. Terus kayak kenang-kenang. Yes. Ya, ya. Ya alatnya pulutnya dawa kuwi. Gue tak kirim ke sampai. Guys. Hah? Pulau. Nah. Kita berdoa dari hati kita yang paling dalam bahwa Allah nggak akan pernah diam. Mungkin itu aja, dan kita doakan juga bersama teman-teman yang ada di sini. Kita doakan semoga para almarhum yang menjadi korban dari kejahatan para polisi itu mendapatkan ketenangan di alam sana, dan semoga para pelaku tidak diberikan hidup yang tenang, tidaknya sampai mereka mendapatkan balasan baik itu di dunia maupun di akhirat. Tuntutan aksi hari ini apa aja? Untuk tuntutan aksi hari ini ya kita berharap setidaknya polisi bisa sadar bahwa mereka tidak bisa melakukan ataupun semena-mena terhadap rakyatnya, bahwa polisi itu harus hadir sebagai garda pelindung bagi masyarakat. Tidak boleh ada lagi korban yang timbul dari rakyat, tidak boleh ada lagi korban dari demo yang mungkin ya bisa kita tahu bahwa korban dari demo Agustus tahun lalu yang bisa dibilang ada yang menewaskan teman-teman, mendapatkan banyak korban. Dan ya kita berharap setidaknya dengan cara sholat goib dan banyak
aksi okupasi ini kita berharap setidaknya polisi itu akan sadar dan melakukan reformasi. Mungkin itu aja. Terkait kekerasan di banyak daerah, tanggapannya seperti apa? Kekerasan polisi Ya, di luar. kami mengutuk kekerasan polisi dan kami segenap dari masyarakat, bukan hanya sebagai mahasiswa, bukan hanya sebagai dalam artian kami tidak mengatasnamakan sebagai mahasiswa UGM atau apapun, tapi kami mengatasnamakan masyarakat karena kami adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Kami adalah masyarakat yang resah dengan kelakuan para polisi, yang resah, yang muak dengan kelakuan para oknum polisi yang mungkin bisa dibilang bukan lagi oknum, tapi itu polisi itu sendiri. Jadi kami berharap dan kami juga meminta Kebetulan tadi dapat informasi bahwa ada jalan yang ambles. Saya tadi pikirnya laporan itu ada di depan distrik, pikiran saya ada di Jalan Raya Dr. Wahidin. Ternyata bahwa setelah kita analisa ada saluran yang di sana yang tidak tembus ke sini, di sana ada air dan sana deres loh tadi. Artinya bahwa di bawah sini ada saluran yang dimana kedalaman saluran itu memang mungkin sekitar 2 sampai 3 meter sehingga tidak terlihat memang. Sehingga kita sudah dapat simpulkan bahwa di bawah sini ada saluran yang dimana tutup salurannya itu mungkin ambles, patah, terus kemudian dari tutup saluran ini ada gurukan kurang lebih 2 meter jadi ikut ambles. Analisis yang lainnya di sana ada tanah merah yang mungkin gerusan dari sini. Jadi teman-teman PU besok akan menyelesaikan. Akan diperbaiki. Iya, segera harus diperbaiki karena ini kan memang ada jalan kampung dari atas sana, kalau putuskan kasihan. Ya. Oke, gitu ya. Ya, Pak. Mungkin untuk yang lain Pak, ada jalan lain yang Jalan lain saya kira memang penyakitnya aspal itu kan kalau musim hujan gini memang banyak yang bolong ya. Apalagi ini di awal tahun, mungkin kawan-kawan yang ada di Dinas PU, apalagi pengadaan material juga belum sempat dilakukan dengan kecepatan karena memang kan harus ada prosedural kaitan dengan pelelangannya dan lain sebagainya, sehingga kalau mungkin pelayanan dari pemerintah Kota Semarang dirasa bahwa banyak jalan berlubang, ya memang kami mohon maaf karena ada sebuah proses pelelangan dari kawan-kawan PU untuk penyediaan material. Sehingga harapan kami ya kita harus berhati-hati menggunakan jalan di musim hujan karena memang kita berupaya untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul di lapangan. Tentu jangan sampai kita juga melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, pengadaan aspal saya kira teman-teman yang ada di PU sudah berproses untuk ini jalan terus kok ini perbaikannya. Ya, hati-hatilah bagi masyarakat pengguna jalan kalau ada jalan berlubang dihafal posisinya di mana sambil menunggu kawan-kawan PU untuk terus bergerak untuk perbaiki jalan-jalan yang berlubang. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas.